Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardeni dengan NIM 220030015. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit akibat kerja. Jadi, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Adapun jenis-jenis penyakit akibat kerja, yang pertama berdasarkan hazard fisik, kimia, dan biologi. Yang kedua, berdasarkan target organ seperti sistem pernapasan, penyakit kulit, otot, dan rangka, mental, dan perilaku. Yang ketiga, kanker akibat kerja oleh zat tertentu. Dan yang terakhir, spesifik lainnya seperti pekerjaan atau proses kerja, misalnya nistagmus pada penambang. Adapun penyebab penyakit akibat kerja, yang pertama hazard fisik. Hazard fisik seperti kebisingan, pencahayaan, getaran, suhu ekstrim, tekanan, dan radiasi. Penyakit yang disebabkan oleh kebisingan seperti tuli akibat bising atau noise induced hearing loss, gangguan keseimbangan, gangguan komunikasi, dan gangguan psikologis. Penyakit yang diakibatkan oleh pencahayaan seperti kelelahan pada mata, dry eye, gangguan penglihatan. Dan penyakit yang diakibatkan oleh getaran seperti hand and vibration syndrome, whole body vibration syndrome, vibration induced white figure, dan gotra. Penyakit yang diakibatkan oleh suhu ekstrim seperti dehidrasi, heat exhaustion, heat cramp, heat stroke, hipertermia, immersion, trangfod, dan chilblain frostbite. Penyakit yang diakibatkan oleh tekanan seperti barotrauma, cohesion, disease, atau lumpuh. Dan yang terakhir yang diakibatkan oleh radiasi seperti cancer, kematian, kulit terbakar, dan mutasi. Berikutnya adalah hazard kimia seperti virus. Hazard kimia seperti bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, dan larutan kabut. Penyakit yang diakibatkan dermatitis kontak, alergi, dermatitis kontak iritan, keracunan, kematian, cancer kulit, kulit terbakar, susah bernapas, anemia, dan penyakit paru obstruktif kronik. Berikutnya hazard biologi. Hazard biologi seperti virus, bakteri, jamur, parasit, vektor, binatang, dan tumbuhan. Penyakit yang diakibatkan oleh virus seperti penyakit karena virus seperti COVID, cacar air, demam berdarah. Kemudian penyakit yang diakibatkan oleh bakteri seperti TBC, tifus, diare, penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian yang diakibatkan oleh jamur seperti kudis, kurat, dan pabu. Yang diakibatkan oleh parasit seperti dermatitis penetata, membawa virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Binatang seperti tergigit ular, buaya, dan lain-lain. Kemudian tumbuhan, penyakit karena tumbuhan tertutup duri atau gatal-gatal. Berikutnya ialah hazard ergonomi. Yang termasuk dalam hazard ergonomi itu seperti postur, force, durasi, frekuensi, alat kerja, desain, layout, dan lain-lain.
Adapun penyakit yang diakibatkan oleh postur seperti gotrat, penyakit yang diakibatkan oleh force seperti lengan, CTS, dequartine, tenositis, dan lain-lain. Ada durasi kerja seperti tenis elbow, kemudian frekuensi kerja seperti frozen shoulder, leher, neck fix, punggung pinggang dan low back pain, dan terakhir kaki atau OA genu. Kemudian hazard psikososial seperti overload, quality and quantity, role ambigu, role conflict, tidak ada pengembangan karir, responsible for people, monoton, dan lain-lain. Seperti penyakit yang diakibatkan seperti gangguan kesehatan mental, stres kerja, burnout, depresi, dan gangguan kecemasan, dan lain-lain. Baik, berikutnya dalam langkah menentukan atau mendiagnosis pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dapat ditetapkan melalui 7 langkah diagnosis yang mencakup: yang pertama, penegakan diagnosis klinis; yang kedua, penentuan pajanan di tempat kerja; yang ketiga, penentuan hubungan pajanan dengan penyakit sesuai EBM; yang keempat, penentuan kecukupan pajanan; dan yang kelima, menentukan faktor individu; yang keenam, penentuan faktor lain di luar tempat kerja; dan yang terakhir, penentuan diagnosis okupasi. Menurut Perdoki yang dituangkan dalam buku Konsensus Diagnosis Okupasi tahun 2011, International Labor Organization atau ILO dan World Health Organization atau WHO, serta American College of Occupational and Environmental Medicine atau OSHM atau ACOM, penyakit akibat kerja atau occupational disease, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, work related disease, penyakit diperberat oleh pekerjaan atau penyakit yang mengenai populasi kerja atau disease affecting work population, dan bukan penyakit akibat kerja atau non occupational disease. Adapun perbedaan penyakit akibat kerja yang seperti penyebab spesifik, asosiasi kuat dengan pekerjaan, kemudian umumnya satu agen penyebab spesifik, namun dapat pula beberapa agen spesifik. Berikutnya, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work related disease memiliki beberapa agen penyebab. Yang pertama, asosiasi dengan pekerjaan, kemudian bersama faktor risiko etiologi lain yang kompleks. Berikutnya, penyakit yang diperberat oleh pekerjaan atau penyakit yang mengenai populasi kerja atau disease affecting working population, itu seperti mengenai populasi pekerja, tidak ada agen spesifik di tempat kerja, dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan. Kemudian bukan penyakit akibat kerja atau non occupational disease, seperti tidak ada agen spesifik di tempat kerja dan tidak dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.